10 tanda besar kiamat ini kaum muslimin, 7-nya umat Islam akan menyaksikan kejadian itu. 7-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 umat Islam masih hidup dan masih sempat menyaksikannya. 8, 9, 10 hanya orang-orang kafir saja yang masih tersisa hidup di bumi ini yang akan mengalami, yang akan menyaksikan, dan kiamat itu terjadi pada mereka. Allah di tanda besar kiamat yang ke-7 akan wafatkan serentak umat Islam di muka bumi ini. Jadi pada tanda besar kiamat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala akan wafatkan serentak umat Islam ini di muka bumi, sehingga tidak ada satupun yang tersisa dari umat Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan sejak beliau diutus, ya, dalam usia beliau 40 tahun, sejak beliau diutus sampai umatnya di muka bumi serentak Allah wafatkan, umat Islam ini wajib menjalani 5 fase terlebih dahulu. 5 fase sejarah. Ibarat Allah, ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Hadis yang menceritakan 5 fase ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis ini menurut Syekh Ahmad Syakir sebagai hadis yang sahih. Syekh Ahmad Syakir adalah salah seorang ulama, pakar dan ahli hadis yang kualitas keilmuannya hampir menyetarai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Menurut Syekh Albani hadis ini hasan. Menurut Syekh Ahmad Syakir hadis ini adalah sahih. Baik. 5 fase. Fase pertama Nabi menyebutkan adalah fase ahdun nubuwah, di mana umat Islam pada fase pertama dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini fase di mana Nabi yang langsung memimpin umat Islam. Fase ini berlangsung 23 tahun. 23 tahun. 23 tahun yaitu 13 tahun Nabi di Mekah, 10 tahun Nabi di Madinah setelah hijrah. Setelah hijrah 10 tahun di Madinah. Fase ini telah berakhir. Umat Islam secara otomatis masuk pada fase kedua. Fase kedua yaitu umat Islam dipimpin oleh para khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Nabi mengatakan lamanya fase khulafaur rasyidin adalah 30 tahun. Ya. Jadi yang memimpin umat Islam di sini adalah khilafah, ya, khilafah Islamiyah dengan konsep kenabian.